Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ali baiti ajmain wa ila musannifatil kitab wa mukatibilatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulim wa furuhim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furuhim wa jami talamidana wa muridina wa liman fati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Masih di bab ikhlas ya. Warawa dan meriwayatkan siapa Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya baginda Nabi itu qala sudah bersabda, siapa baginda Nabi, yakhruju akan keluar, akan terjadi fi akhir zaman, di akhir zaman, siapa aqwamun kaum-kaum lijtila bidunya, maka mereka akan mengumpulkan dunia, mislal halabi, seperti mengumpulkannya orang yang memerah susu. Jadi memerah susu tuh gini. Nah, maksudnya tuh liket gitu. Ya liket, entah kedonyan enggak tahu ya, pokoknya gitulah. Maksudnya tuh enggak ngurus lagi gitu loh, maksudnya gitu. Wa finus khotin, dan di dalam redaksi yang lain, wa fi nuskhati ukhra, dan di dalam redaksi yang lain, yajlibuna, pada memakan, ayakuluna, artinya memakan, ad-dunya, kepada dunia, bidini, dengan mengatasnamakan agama, menjual agama, entah lewat apa ya kan. Contoh begini umpama kan, ini urunan, pengajian kok enggak urunan, nah, gitu kan. Padahal saya mungkin nak nyari keuntungan, nah, supaya saya dapat duit atau dapat apa gitu kan, nah, atau mungkin dapat kedudukan. Nah, itu akhir zaman tuh seperti itu. Jadi agama ini untuk mencari dunia. Sudah terjadi belum? Kalau belum terjadi berarti hadis ini belum ada, maksudnya belum terjadi. Kalau sudah ya berarti Nabi itu benar-benar Nabi, tahu, nah gitu ya. Wa fi ukhra, di dalam riwayat yang lain, yakhtalifu, talibuna, pada mengumpulkan ad-dunya, kepada dunia. Talibu, kholaba itu ya meres dunia ya kan. Jelibu, nggak ada taknya ya. Jelibu, oh ya, diapanya jelibuna ya. Nah, pada jalaba itu artinya ya mengumpulkan dunia, yakni yakudunaha, artinya pada mengambil siapa kaum ad-dunya, kepada dunia. Fayal bisuna, dan maka pada memakai siapa kaum libasan, kepada pakaian julududoni, yaitu kulitnya domba, artinya ya bulu domba ya. Villa ini di dalam halusnya, pokoknya mengumpulkan dunia, pakaiannya bagus. Alsinatuhum, adapun lisan-lisan atau mulut-mulut mereka itu akhalu, lebih manis, minas sakari, dari gula, mulutnya manis, terus pakaiannya bagus, terus mengumpulkan dunia untuk kepentingannya sendiri. Wa qulubuhum, dan adapun hati mereka itu qulubuddabi, hatinya serigala atau hewan liar, tapi hatinya serigala, ingin makan kawan, ingin makan masyarakat. Entah sudah terjadi entah belum, ini tidak tahu ya, tapi hadisnya begitu. Yaqulu, maka berfirman siapa Allah Ta'ala,
Abi, apakah denganku taktaruna pada menipu siapa kalian semua, am alaya atau kepadaku yajtariuna pada berani siapa kalian semua al-ijtiro'a kepada berani-berani ayaj'ala jika menjadikan siapa kaum nafsahu kepada dirinya menjadikan sujaan kepada pemberani min ghairi tafakurin dengan tanpa berpikir. Jadi ditantang sama Allah, apa kamu nak menipuku? Nah, kamu merusak dunia ini atau merusak agama ini? Nah, mau menipu Allah Subhanahu wa taala tanpa berpikir. Wala riwayatin apa tulis apa? Fi wala rawiyatin dan tidak melihat via kepadaku khalaftu bersumpah siapa saya la ab'asanna akan mengutus siapa saya ulaika kepada mereka fitnatan kepada fitnah tad'u yang akan menarik al-hakimah kepada hakim al-akil yang berakal fiha di dalam zaman khairona menjadi bingung. Maka di saat model zaman yang seperti itu sudah kita tidak ketahui mana yang ikhlas, mana yang tidak, mana yang tulus, mana yang modus, kita nggak bisa mengetahui lagi. Maka Allah akan timpakan bala, Allah akan mengutus orang menjadi bingung mana orang yang baik beneran, mana yang tidak. Itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Waruya dan meriwayatkan siapa waqi'un waqi' an Sufyan dari sahabat Sufyan an Habib bin dari Habib Abi Soleh dari Abi Soleh qala sudah berkata siapa Abi Soleh ja'a datang siapa rajulun seorang laki-laki ila Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada baginda Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka lalu berkata siapa rajul laki-laki tadi. Perkataannya laki-laki tadi bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai utusannya Allah, ini sesungguhnya saya itu beramal, al-amala kepada amal. Fa'asirruhu maka lalu merahasiakan atau menyembunyikan siapa saya kepada amal tersebut. Fayatla'a maka lalu nampak alai fayutli'a maka lalu dinampakkan apa alaihi amal. Fa'ajabani maka mengherankan apa penampakan tadi ini kepadaku apa dalika demikian amal. Ilayya kepadaku. Alaya apakah itu untukku fihi di dalam amal ajrun adapun ada pahala. Jadi suatu saat ada laki-laki datang kepada Nabi. Laki-laki itu ngomong begini. Nabi, aku tuh beramal, aku tuh berbuat entah sedekah, entah berbuat baik apa ya kan, sudah dia rahasiakan. Orang tidak tahu bahwa dia beramal. Tapi entah macam mana amal yang dia kerjakan tadi diketahui oleh orang lain. Maka dia bertanya kepada Nabi, Nabi, aku kan beramalnya sudah sembunyi, tidak berniat untuk ditengok orang lain. Tapi ternyata Nabi, orang pada tahu bagaimana itu. Apa aku dapat pahala? Nah, itu pertanyaannya laki-laki tadi. Qala maka bersabda siapa Nabi, laka itu bagimu fihi di dalam amal ajrus sirri adapun pahalanya amal yang disembunyikan wa ajrul alaniyati dan pahalanya orang yang beramal terang-terangan. Kalau kasusnya begitu, memang betul-betul kamu niatmu itu supaya orang nggak tahu bahwa kamu sudah berbuat baik, bahwa kamu sudah beramal, maka berarti kamu malah dapat dua pahala beramal diam-diam, sembunyi-sembunyi, dan pahala beramal terang-terangan. Karena memang betul-betul tidak berniat untuk pamer gitu. Qala sudah berkata siapa al-faqih faqih rohimah semoga memberi rahmat kepada faqih siapa Allah Ta'ala. Maknahu adapun maknanya hadis tersebut itu anahu sesungguhnya keadaan
yatlu'u, nampak apa ala amalihi, atas amalnya orang tersebut, wayak tadi, dan menarik bihi dengan amalnya, menarik apa amal bihi dengan orang lain, falahu, maka itu bagi orang tersebut ajroni, adapun mempunyai dua pahala. Yang pertama ajrun, yaitu pahala li amalihi, untuk amalnya, wa ajrun, dan pahala li tidak, karena ada yang mengikuti bihi dengan amalnya. Kata Fakih Abu Les, ya, orang yang model seperti itu, maknanya amal seperti itu, dia maksudnya mendapat dua pahala. Satu pahala karena memang amalnya dia, dua pahala karena ada yang mengikuti pekerjaan baik yang dia kerjakan. Itu sama seperti keterangan hadis qala, yang sudah bersabda siapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupanya hadis, kata baginda Nabi, man, adapun barang siapa itu sanna, beramal atau membuat-buat sanat sunnatan kepada amal hasanatan yang baik, falahu, maka itu bagi orang tersebut ajruha, adapun pahalanya amal baik tersebut. Wajroman, dan pahalanya orang-orang amila yang beramal biha, dengan amal baik tersebut, ila yaumil kiamati, hingga besok hari kiamat. Nah, jadi kata Nabi, barang siapa membuat kegiatan yang baik, terus dia kerjakan perbuatan baik terus ada yang mau mengikutinya, maka orang tersebut mendapatkan pahala kebaikan tersebut dan pahalanya orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Nah, mungkin contoh kegiatan ini, kan? Kegiatan ini kalau tidak keliru, saya dulu ingat yang minta tuh Pak Ngatiman, terus apa lagi dulu ya? Pak Koma, terus apa lagi? Datang ke rumah, Pak, kami minta pengajian dari masjid yang lama, yang paling lama, terus pindah ke MY depan situ, sampai jadi masjid yang baru ini, sampai sekarang. Lah, yang minta pengajian itu walaupun mungkin nggak hadir di sini, ya kan, itu tetap mendapatkan pahalanya niat ingin ngaji dulu itu. Sampai sekarang orang ikut-ikut ngaji itu mendapat pahalanya juga, hingga pengajian ini masih ada. Andaikan hasil pengajian ini dilaksanakan, ada ilmunya terus dilaksanakan, maka orang-orang tersebut juga mendapatkan pahalanya hingga yaumul kiamah. Itu begitu. Namun dalam fikih, dalam usul fikih itu ada namanya hukmul muakasah, sesuai dengan hadis ini. Ini kebalikannya, ya. Waman, dan adapun barang siapa itu sanat, membuat-buat sunatan kepada perbuatan sayyiatan yang jelek, fa'alaihi, maka itu bagi orang tersebut wisruha, adapun dosanya perbuatan jelek yang baru dibuat tersebut. Wa wisruman, dan dosanya orang-orang amila yang mengerjakan biha, dengan perbuatan baru yang jelek tersebut, ila yaumil kiamati, hingga besok hari kiamat. Ini ada seseorang, asalnya belum ada Pak Bur, terus buka baru warung tua, umpomo, ya kan, umpomo loh, ini contoh loh, ya kan. Terus asalnya nggak ada kan, terus dia buat itu, maka dia dapat dosanya itu, dan dosanya orang-orang yang ikut minum mengikuti kegiatan di situ, ila yaumil kiamati, hingga besok hari kiamat. Dan contoh-contoh yang lain, perbuatan maksiat yang lain. Itu pokoknya usahakan kita jangan mengawali kalau perbuatan yang tidak baik. Nanti kalau ditiru orang itu kita dapat dosanya terus. Enak kalau awalan itu perbuatan baik, maka kita dapat pahalanya terus hingga hari kiamat. Tapi kalau perbuatan itu asalnya belum ada, terus kita buat, rupanya itu perbuatan melanggar syariat atau menjadi dosa, dan terus ada yang mengikutinya, maka kita yang pertama kali harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas maksiat yang kita buat tadi, dan orang-orang yang mengikuti kita hingga anak turunnya, hingga yaumul kiamat. Itu ini hadisnya begitu, ya. Buat-buat amal yang baik,
syukur-syukur walaupun nggak ada yang ngikutin kita mendapat pahalanya baik gitu. Wa ma idakana, dan adapun ketika ada bi ajibihi dengan yu'ajibuhu, heran siapa manhu kepada amal, lima ketika keadaan yatlu'u yang nampak ala amali atas amalnya, lali ajlit liqtidai bukan karena diikuti orang dengan amalnya, fa innahu maka sesungguhnya orang tersebut itu ya khafu takut bihaba ajrihi kepada hilangnya pahalanya orang tersebut. Terus ada orang buat amal yang baik tetapi dia memang tidak berpotensi untuk diikuti orang. Lah yang seperti itu, amal yang seperti itu ya bisa jadi nanti dapat pahala, bisa jadi tidak dapat pahala. Kalau kok ada hal-hal mungkin gak ikhlas atau segala macamnya, itu artinya dia tidak mendapatkan pahala. Tapi kemarin saya sudah pesan ya, ini kan untuk tasawuf, untuk menata hati kita supaya kita beramal tuh begitu, yang baik, yang bagus, yang ikhlas. Tapi diingat-ingat, amal itu khususnya sedekah ya, khususnya sedekah atau amal apapun itu, walaupun tidak ikhlas, walaupun mungkin tidak mendapatkan pahala, itu tetap ada manfaatnya. Ini diingat-ingat ya. Amal atau perbuatan baik, walaupun mungkin dia tidak ikhlas atau mungkin dia tidak mendapatkan pahala, tetap itu nanti bermanfaat. Contoh, Pak Kadus nyumbang masjid, nggak ikhlas ini, merutuk merunyam, aku itu kemarin yang nyumbang apa namanya keramik ini itu segala macam, mungkin nggak dapat pahala, mungkin tidak ikhlas, tetapi walaupun tidak ikhlas ada manfaatnya, keramiknya ada. Nah gitu loh. Jadi amal itu walaupun tidak ikhlas, walaupun mungkin tidak mendapatkan pahala, tetap ada manfaatnya. Itu contoh yang umum. Sekarang contoh yang pribadi. Ada orang kelaparan. Ada orang kelaparan, mungkin kubu tak apa Pak Guru ya, sudah 2 hari katanya tidak makan. Aku Pak sudah 2 hari tidak makan. Pak Bur pegang duit 10.000, belikan makanan, ya kan, untuk supaya dia bisa makan. Tapi ternyata Pak Bur tinggal ke belakang sebentar, dia nyuriin rambutan pula. Akhirnya kan setelah Pak Bur kasih duit, kasih makanan, kan berutuk, aku kasih makanan kok malah kau nyuri rambutan aku, kurang ajar nih kau. Ya, mungkin tidak dapat, mungkin tidak ikhlas, mungkin tidak dapat pahala, tetapi tetap ada manfaatnya. Anak ini tadi menjadi kenyang, nggak jadi mati. Nah itu ya. Jadi amal khususnya sedekah itu atau amal yang lainnya, walaupun dia mungkin tidak ikhlas, walaupun mungkin tidak dapat pahala, tapi tetap mendapatkan manfaat. Nah, contoh keramik tadi, kan nggak dapat pahala Pak Kadus. Tapi karena banyak orang yang ngaji di masjid ini, banyak orang yang sholat di masjid ini, kan dapat doanya. Mungkin dari amalnya tidak dapat, tapi dari doanya orang-orang tadi mendapatkan pahala dari sisi yang lain. Sama dengan anak yang dicontohkan tadi. Walaupun kita merutuk merunyam karena nyuri rambutan tadi, tapi dia menjadi kenyang. Tetap dia ngomong terima kasih. Lah kan begitu. Tetap ada manfaatnya. Itu begitu maksudnya. Waruya dan meriwayatkan, warawa dan meriwayatkan siapa Abdullah bin Mubarak, An Abi Bakrin dari sahabat Abu Bakar, An Abi Bakrin ibnu Maryam, An Domiroti dari Domiro, An Abi Habibin dari Abi Habib. Qala sudah berkata siapa Abi Habib. Qala sudah bersabda siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inal malaikata sesungguhnya para malaikat itu yarfauna pada mengangkat atau membawa siapa para malaikat amal abdin kepada amalnya seorang hamba. Min ibadillahi dari hambanya Allah Subhanahu Wa Taala.
Fastaksirunahu, maka pada memperbanyak siapa malaikathu kepada amalnya hamba tadi. Wa yuzakunahu, dan pada mensucikan siapa para malaikathu kepada amalnya hamba tadi. Hatta yang sehingga sampai siapa malaikat dengan amalnya hamba ila khaisusa'a, hingga sampai berkehendak siapa Allah Ta'ala min sultanihi, dari kerajaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi itu bercerita, ada malaikat yang membawa amalnya seorang hamba, dibawa menghadap hingga keadaan yang Allah izinkan. Di hadapan kepada Allah lah amal hamba tadi, sehingga menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayuha, maka lalu mewahyukan siapa Allah Ta'ala ilaihim, kepada para malaikat, anakum, sesungguhnya kalian semua itu hafadotan, tugasnya menjaga ala amala abdi, atas amalnya hambaku. Wa ana, dan adapun saya itu roki bundat, yang menilai alama atas amal fi nafsihi, yang ada di dirinya hamba. Inna abdi, sesungguhnya hambaku yang amalnya kau bawa ini, hadayo, inilah hamba, itu lam yakhlis, tidak ikhlas siapa hamba li kepadaku, amalahu, kepada amalnya hamba tadi. Faktubuhu, maka menulislah kalian semua kepada amalnya fisijinin, di neraka sijin. Jadi Nabi bercerita ini bahwa setiap amalnya seorang hamba itu pasti dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugasnya malaikat cuman membawa dan menjaga amal tadi. Yang tugasnya menilai itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu dan tidak ikhlasnya amal ini, itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ciri amal ikhlas ya. Amal ikhlas itu jangan kok kita, malaikat yang bawa itu tidak tahu. Khusus ikhlas itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kalian nyari beramal nunggu ikhlas, nggak jadi beramal. Pokoknya ngamal terus wae, ya kan? Kemarin sudah saya kasih tahu ya. Nah, ya, kita siapkan wadahnya, ya kan? Yaitu selalu beramal baik. Yang kedua, wadahnya yaitu setiap kita beramal jangan menganggap bahwa diri kita yang beramal. Amal yang kita kerjakan itu fadl atau hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu insya Allah nanti lama-lama dapat ikhlas gitu. Terus berarti amal tadi tidak ikhlas. Terus ada lagi wasuduna, dan pada naik siapa malaikat bi amali abdin, dengan amalnya seorang hamba. Fastaqilunahu, maka pada menyedikitkan siapa malaikat kepada amal, wa yahtaqirunahu, dan pada meremehkan kepada amal. Kata yang tahu, sehingga sampai siapa malaikat bihi, dengan amal tadi, ila khaisusa'a, hingga sekiranya berkehendak siapa Allah Ta'ala min sultanihi, dari kerajaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayuha, maka lalu mewahyukan siapa Allah Ta'ala ilahim, kepada para malaikat, annakum, adapun kalian semua wahai para malaikat itu hafadotan, tugasnya menjaga ala amali abdin, atas amal hambaku. Wa ana, dan adapun saya itu rokibun, tugasnya menilai alama atas amal fi nafsihi, yang ada di dirinya seorang hamba. In abdi, sesungguhnya hambaku ini, itu hadaya, inilah hambaku, itu akhlasu, orang yang ikhlas, berikhlas li untukku, amalahu, kepada amalnya hambaku tadi. Faktubuhu, maka menulislah kalian semua wahai para malaikatku kepada amalnya hamba fi illiyina, di surga illiyin. Yang satu lagi kata Nabi, ada para gerombolan malaikat membawa amal, yang amal ini seolah-olah tuh remeh, yang amal ini seolah-olah tuh tidak apa ya istilahnya tuh, remeh lah pokoknya, tidak ada gunanya. Maka dibawalah ke hadapan, ke sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kata Allah, betul, kamu tugasmu menjaga amal hambaku dan membawa amal hambaku. Tapi ingat, betul-betul aku sendiri yang bertugas menilai amal hambaku. Siapapun tidak berhak untuk menilai. Lah ternyata amal yang dianggap sepele oleh para malaikat yang dibawa ke hadapan Allah ini tadi, ternyata ada ikhlas di dalam amal tersebut. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh menulis di surga Iliyin. Nah, itu. Jadi bagaimanapun caranya kita harus berusaha untuk beramal berbuat yang baik. Nah, dikata orang bagaimanapun terserah. Yang penting kita sudah berusaha untuk berbuat baik. Jangan menjadikan kata-kata orang lain itu sedih untuk kita. Jangan kereken omongan orang lain. Itu loh, kita baca terus di surat Yasin. Fala yahzunka qauluhum. Nah, itu pada iya. Fala yahzunka, maka jangan menyusahkan kepadamu apa qauluhum, ucapan mereka. Sudah kamu beramal baik. Berbuat baik wae, jangan diurusin omongan orang. Masalah yang menilai amal kita itu nanti adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa tahu di amal-amal kita yang baik tadi nanti ada keikhlasan di situ sehingga kita dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu caranya begitu. Fa fi hadzal khabari dalilun ala anna qalilal amali. Maka itu di dalam hadis ini dalilun, adapun menjadi dalil ala anna qalilul amali, atas sesungguhnya sedikitnya amal itu idakana ketika ada apa amal, ada itu liwajhillahi ta'ala, untuk mencari keriduannya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu khairun, lebih bagus, minal kasiri, daripada amal yang banyak, li ghairi wajhillahi ta'ala, tetapi bukan ingin mencari keriduannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anal qalila, karena sesungguhnya sesuatu yang sedikit itu idakana ketika ada apa yang sedikit, ada itu liwajillahi ta'ala, karena ingin mencari ridhonya Allah, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu yudho'ifahu, akan melipat gandakan siapa Allah kepada amal yang sedikit tadi, bifadlihi, dengan fadlnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama, seperti ketenangan qala yang sudah berfirman siapa Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in taku hasanatu yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran adima. Wa in taku, dan andaikan ada apa hasanatun, kebaikan, yudha'if, maka wa in taku, maka jika ada apa kebaikan itu hasanatun, bagus, yudhoif, maka akan melipat gandakan siapa Allah kepada kebaikan tersebut, wa yu'ti, dan memberikan siapa Allah miladunhu, di sisinya Allah, ajran, kepada pahala, adiman, yang agung. Amal kasiru, adapun amal yang banyak itu idalam yakun, jika tidak ada apa amal, tidak ada itu liwajillahi ta'ala, tidak ada itu liwajillahi ta'ala karena mencari ridhonya Allah ta'ala, mencari fadl atau ridhonya Allah, fala sawaba, maka tidak ada pahala lagu bagi amal yang banyak yang tidak mencari fadl atau ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Wa ma'wahu, dan tempatnya amal yang model begitu bukan karena Allah, itu jahannam, neraka jahannam. Sambil latihan lah ya. Yang penting beramal baik terus, karena innallaha yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Pokok beramal terus, ikhlas gak ikhlas, beramal baik terus dulu. Nah, ya, jangan nunggu ikhlas dulu baru beramal, nggak jadi, karena ikhlas tuh nggak nampak. Yang nampak tuh amalnya. Ngamal dulu, yang nampak dulu, baru nanti urusan ikhlas gak ikhlas yang menilai adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita yang nilainya nggak bisa, atau orang yang menilainya tidak bisa. Yang bisa menilai ikhlas atau tidak ikhlas itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu begitu. Qala al-faqih rahimahullah wa alam bisawab, alhamdulillahirabbil alamin.